Bahkan tidak dibelikan handphone sesuai dengan kehendaknya. Kebetulan ibunya tidak punya uang dan sebagainya, apa yang terjadi? Dibunuh. Dia punya hak diskresi untuk menghentikan perkara ini kalau dia sudah mendapatkan misalnya alat-alat buktinya tidak cukup, misalnya begitu ya. Halo sahabat anak Indonesia, saya Nia. Sekarang saya sedang bersama Bang Aris Merdeka Sirait. Nah, kali ini kita akan membahas kasus yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Kasus ini terjadi di Demak, di mana seorang anak berusia 19 tahun, dia melaporkan ibunya karena membuang bajunya. Nah, menurut pengakuan dari ibunya, kenapa membuang bajunya? Karena kesal terhadap anaknya. Sejak perceraian antara ayah dan ibunya, anaknya kerap menentang apa yang diminta oleh ibunya. Setelah perceraian itu, anak dan ayahnya pindah ke Jakarta. Kemudian pada suatu hari anaknya dan ayahnya kembali ke Demak untuk mengambil pakaiannya. Nah, ketika sesampai di rumah ternyata pakaiannya nggak ada. Marahlah anak ini, kemudian bertengkar dengan ibunya. Ia kemudian mendorong ibunya dan ibunya menahan kerudung anaknya tersebut, kemudian tidak sengaja melukai pipi dari anaknya, yaitu terkena kuku dari ibunya. Nah, anaknya nggak terima, kemudian lapor Bang nih ke Polres Demak. Nah, sama Polres Demak ini Bang sudah dimediasi, tetapi anaknya tetap ingin meneruskan upaya hukum. Tanggapan Abang menurut kasus ini gimana nih Bang? Ya, jadi ini fenomena yang perlu diwaspadai ya, karena saat ini di luar akal sehat manusia banyak anak-anak sekarang ini menentang kehendak dari orang tuanya. Dalam konteks hak anak ya, atau hak untuk mendapat perlindungan, apakah dia juga sebagai perempuan dan sebagainya, itu memang dijamin oleh undang-undang. Tetapi kan kita tidak boleh terlepas dari akar budaya kita yang senantiasa para orang tua dari nenek moyang kita kan selalu mengajarkan hormat pada orang tua. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua ini sebenarnya ini bisa juga ya dari hak hukum masyarakat. Tentu pihak kepolisian tidak boleh menolak itu, karena kalau ada masyarakat yang dirugikan ya artinya terbukti melakukan tindak pidana atau bisa diproses, itu polisi memang atau penegak hukum tidak boleh menolak pengaduan dari masyarakat. Tetapi polisi punya hak diskresinya. Jadi hal-hal seperti ini bisa diteruskan, bisa tidak diteruskan. Nah, kalau dilihat konteksnya seperti kau ceritakan dari diskusi kita, sebetulnya ini sekalipun si anak itu merasa dirugikan, nah sebenarnya polisi tetap juga bisa menerima laporan dari orang yang dirugikan. Ya, anak ini merasa terluka karena menurut dia adalah perilaku ibunya sudah melukai hatinya dan sebagainya, boleh saja. Tetapi pihak kepolisian di dalam konteks ini, kan lihat persoalannya seperti yang kau ceritakan, dia bisa menggunakan hak diskresi untuk tidak meneruskan perkara ini. Lalu apa yang harus dilakukan supaya juga berkeadilan? Polisi dengan tadi ya menggunakan hak diskresi, prosesnya tidak perlu di pengadilan tetapi bisa dimediasi, ya kan? Dimediasi untuk diberikan pengertian dan sebagainya. Kalau ini diteruskan dan perkara ini juga akan dimasukkan dalam pengadilan, kan tidak mendidik, gitu kan? Sekalipun ya orang tua tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak dalam situasi ini. Jadi sebelum ada undang-undang KDRT, undang-undang perlindungan anak atau undang-undang lain yang bertalian dengan anti kekerasan, saya pikir itu tidak bisa dilakukan, baik itu pun oleh orang tua. Jadi dalam perkara ini, Komnas Perlindungan Anak melihatnya adalah persoalan ini bisa dilakukan pendekatan apa yang disebut dengan restorasi justice atau keadilan restorasi, menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan tindak pidana kalau itu masuk dalam kategori pidana,
Maka Komnas Perlindungan Anak sebenarnya mengusulkan kepada Polres Demak menggunakan hak diskresinya untuk tidak meneruskan perkara ini, tetapi di mediasi dengan pendekatan restorasi tadi, restorasi yang berkeadilan, begitulah. Kasus ini sudah coba dilakukan mediasi oleh pihak Polres Demak, tetapi pelapor yaitu anaknya tadi tetap kekeh mau melanjutkan kasusnya sampai pada akhirnya ibunya sekarang ditahan di Polres Nah, Demak. disitulah sebenarnya yang harus betul-betul kita bijak. Ya, saya bukan mengatakan Polres Demak itu tidak bijak, tetapi seperti yang saya katakan, dia punya hak diskresi untuk menghentikan perkara ini kalau dia sudah mendapatkan misalnya alat-alat buktinya tidak cukup, misalnya begitu ya, atau ini tidak perlu diteruskan karena ini dalam konteks keluarga misalnya. Kalau terjadi menggugat hukum kan tidak menyelesaikan. Katakanlah kalau ibu itu dinyatakan bersalah, ya, lalu dipidana, ya, entah berapa tahun. Ini kan nggak menyelesaikan masalah. Anak ini anak siapa? Ibunya ibu siapa? Kan itu nggak sampai ditutup dan liang lahat pun itu masih ibu dan atau anaknya kan. Itu yang saya katakan, lihat perspektif persoalannya dulu, ya. Tetapi kalau ibunya sudah menjadi residivis, berulang-ulang melakukan dan kemudian juga tidak bisa diharapkan mendidik anak dan sebagainya, nah ini juga harus menjadi pertimbangan apakah diteruskan pidana atau tidak. Nah di situ. Nah untuk perkara ini supaya dia menginformasikan edukasi kalau ada perkara-perkara di rumah seperti ini. Bisakah itu diteruskan terus-menerus hanya pendekatan hukum? Kan nggak begitu. Itu yang mau kita harapkan. Karena peristiwa bagaimana tidak hanya sekedar peristiwa seperti kau ceritakan itu yang lebih sadis lagi sampai membunuh kan? Sampai membunuh, tidak diberikan sepeda motor, tidak diberikan handphone, ya, emosi muncul, dibunuh ibunya. Kan? Ada beberapa peristiwa seperti itu. Dan ini fenomena yang sangat menakutkan sekarang. Banyak orang tua juga sangat waspada terhadap anaknya dengan perkembangan teknologi sekarang. Sampai-sampai misalnya tidak dibelikan sepeda motor, bahkan tidak dibelikan handphone sesuai dengan kehendaknya. Kebetulan ibunya tidak punya uang dan sebagainya, apa yang terjadi? Dibunuh. Nah ini jangan sampai persoalan-persoalan ini kita biarkan seolah-olah ketika ibunya tidak memberikan handphone, kita mempersalahkan, kenapa sih nggak dikasih aja sih, gitu ya. Nggak begitu, karena fenomena sekarang ini, kejahatan terhadap orang dewasa, baik itu dalam bentuk memaksa kehendak, itu sedang terjadi yang harus diwaspadai. Jadi Komnas Perlindungan Anak selalu mengatakan, kalau ada peristiwa itu, dilihat persoalannya, lalu kemudian polisi, sekali lagi saya mendorong, dia bisa menggunakan hak diskresi. Hak diskresi itu bisa menghentikan setelah dia menyelidiki bahwa ini tidak perlu diteruskan, hanya dikenakan tindakan, misalnya kan dikembalikan kepada orang tua atau dikembalikan kepada keluarga terdekat. Bahkan mungkin kalau keluarga terdekat tidak ada untuk mendidik anak, dia bisa dititipkan ke negara dan sebagainya. Itu loh Nia, yang saya mau lihat dari peristiwa ini. Kan tadi abang cerita bang, kalau banyak kasus anak yang akhirnya juga membunuh dan banyak juga kasus anak akhirnya melaporkan orang tuanya. Apakah ini tuh terjadi karena adanya penurunan nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, sehingga mereka sama orang tua ya udah kalau misalnya mereka ngelakuin salah laporin aja gitu bang? Saya nggak melihat itunya. Saya lihat itu adalah runtuhnya ketahanan keluarga. Jadi tidak serta-merta anak itu yang bersalah. Tetapi kita harus uji juga apakah di dalam rumah tangga itu, dalam hubungan anak ya, baik itu ibu dengan anak, bapak dengan anak dan sebagainya, nilai-nilai di dalam keluarga itu terpelihara. Jadi ini juga adalah salah satu pemicu. Ada hubungan interaksi sosial antara anak dan ibunya yang terjadi di Demak ini. Itu juga harus teruji. Kenapa terjadi? Kan ada problem sosial di situ. Kan ada ayah tuh Pak. Ya, tetapi kan berpisah seperti kau ceritakan kan? Iya, anaknya kan sama ayahnya nih Pak. Iya, tapi artinya hubungan ibunya dengan ayahnya, dia dengan ibunya kan terpisah ini. Itu juga adalah fenomena sosial baru di dalam keluarga yang bisa mempengaruhi ketahanan keluarga. Jadi tidak serta-merta. Oleh karena itulah, itu harus menjadi pertimbangan ketika ini mau dimasukkan di dalam ranah hukum atau tidak. Jadi tidak serta-merta salah anak itu kan. Tadi kan adegannya kan karena saling mengumpat, saling marah, akhirnya tertarik kerudung dan sebagainya, mengakibatkan luka. Itu kan unsur tidak kesengajaan. Tetapi kalau misalnya ibunya sengaja
datang anaknya sudah marah-marah, ambil alat itu memukul, nah itu lain persoalan. Ini kan karena terjadi komunikasi yang dianggap oleh ibunya tidak sopan, tanda petik kan gitu. Terus kemudian di lain pihak si anaknya komunikasinya yang dianggap dengan ibunya tidak baik, selalu menekan, selalu salah dan sebagainya kan gitu. Ini sebenarnya problem sosial baru dalam rumah tangga itu. Jadi ketahanan keluarga juga dipengaruhi dengan interaksi sosial itu. Ini mengakibatkan banyak anak-anak menentang kehendak orang tua karena apa? Di dalam keluarga itu orang tua tidak lagi menjadi teladan. Bapak tidak jadi lagi imam yang bisa memberikan pendidikan. Sekalipun pisah di dalam hubungan keluarga, itu dunia yang menjadi persoalan sekarang ini dalam konteks itu. Jadi peran Komnas Perlindungan Anak apa nih Bang untuk masyarakat di luar? Saya tentu dengan mendengar kasus ini dan menurut pengalaman empirik kita minta kepada Polres Demak itu menggunakan diskresinya itu. Damaikan saja ini gitu loh. Karena proses hukum tidak akan menyelesaikan. Itu hanya memuaskan orang yang dirugikan hukumnya. Polres Demak kira-kira menurut Abang nggak pakai diskresi itu kenapa? Belum pakai dia. Karena Kira-kira, Bang? ketika dia menahan itu berarti dia tidak memakai itu. Karena itu tadi mungkin dia memahami persoalan ini, dua alat bukti cukup. Itu nggak boleh begitu dalam persoalan ini. Peristiwa lain boleh, kalau peristiwa ini bisa digunakan diskresi, kecuali kasus kekerasan seksual nggak bisa diskresi karena itu di dalam undang-undangnya sudah dianggap sebagai lex specialis dan itu merupakan kejahatan luar biasa. Kalau ini kan kekerasan dalam hubungan keluarga lah, dalam itu tentu ini KDRT bisa dikenakan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi apa yang akan dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak, saya kira kita akan minta ya untuk Polres Demak menggunakan hak diskresi paling tidak menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah ini. Karena proses hukum yang dilakukan itu akan tidak pernah bisa menyelesaikan apa yang menjadi sumber masalah di dalam keluarga itu. Karena harus dipahami perceraian antara ibu dan bapaknya berdampak pada anak menjadi perilaku seperti itu. Dari pengalaman yang kita tangani perkara, banyak juga anak-anak yang broken home atau katakanlah dia hidup dalam keluarga yang tidak harmonis. Bang, pesan moralnya Bang untuk masyarakat di luar sana atau untuk anak-anak nih kira-kira supaya nggak terjadi kasus yang sama lagi? Saya kira untuk yang pertama untuk suami istri atau pasangan suami dan apakah ibu dan ayah di dalam lingkungan keluarga, mari kita kembalikan rumah itu betul-betul menjadi rumah yang ramah dan bersahabat dengan anak supaya hubungan interaksi sosial antara anak dalam situasi apapun keluarga itu, apalagi dalam menghadapi COVID-19 ini banyak orang menjadi kalut dan mungkin frustrasi dan sebagainya. Dalam kerangka itu supaya membangun komunikasi yang baik, interaksi sosial yang baik dan sebagainya. Itu pesannya. Lalu kepada anak-anak tentu mari kita hormati orang tua dalam posisi apapun. Pahamilah pahamilah keluarga, pahamilah bapak dan ibu itu di dalam situasi apapun sehingga kita bisa terlibat memberikan masukan-masukan kepada orang tua ketika orang tua kita anggap tidak kondusif dalam keluarga itu. Sekali lagi ya tentu saya berharap kepada anak-anak seluruh Indonesia, hormatilah orang tuamu supaya panjang umur. Baik Abang, terima kasih banyak untuk bincang hari ini. Dadah. Itu tadi bincang kita bersama Bang Aris terkait kasus yang sudah terjadi di Demak. Semoga untuk anak-anak di luar sana juga memahami bahwa antara orang tua dan anak juga harus saling memahami, harus saling menghargai. Ketika terjadinya konflik, sebaiknya memang diselesaikan secara kekeluargaan. Begitu ya Bang kira-kira? Iya, begitu dia. Terima kasihnya. Demikian bincang kita bersama Bang Aris Merdeka. Jangan lupa saksikan bincang kita selanjutnya di Aris Merdeka Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju.